Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Arniri. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan dengan materi pemasaran. Istilah pemasaran dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama marketing. Kata marketing boleh dikata sudah diserap dalam bahasa kita, namun juga diterjemahkan dengan istilah pemasaran. Asal kata pemasaran adalah pasar atau market. Apa yang dipasarkan itu ialah barang dan jasa. Memasarkan barang tidak berarti hanya menawarkan barang atau menjual, tetapi lebih luas dari itu. Di dalamnya tercakup berbagai kegiatan seperti membeli, menjual dengan segala macam cara, mengangkut barang, menyimpan, menyortir, promosi, dan sebagainya. Di dalam marketing, usaha ini kita kenal sebagai fungsi-fungsi marketing. Yang selanjutnya yaitu tingkat pemasaran. Jika kita perhatikan struktur sebuah pemasaran, maka ada tingkatan-tingkatan tertentu yang masing-masing memiliki penekatan pada tugas pemasarannya. Yang pertama yaitu pimpinan pemasaran adalah penekanan pada analisis struktur pasar, orientasi dan dukungan, pelangganan serta mempromosikan perusahaan dalam mengawasi rantai nilai. Dalam sebuah lembaga atau perusahaan banyak bagian-bagian atau departemen yang menghasilkan nilai atau pelanggan. Misal, bagian pembelian bahan baku, bahan produksi, bagian keuangan, bagian urusan langganan, dan sebagainya. Aktivitas mereka ini harus dibina atau diarahkan agar lebih memuaskan para pelanggan. Yang kedua yaitu pada tingkat bisnis atau SBU, strategi bisnis unit. Di sini pemasaran adalah untuk segmentasi pasar dan targeting pasar. Unit bisnis harus lebih menekankan pada karakteristik produk yang akan dipasarkan dan lebih mengenai needs dan what dari konsumen. 3. Pada tingkat operasional. Ini berarti marketing in action. Pada petugas harus melaksanakan berbagai teknik marketing mix. Berarti mencari kombinasi dari bauran yang paling maksimal, apakah akan lebih menekan pada produk, price plan atau promotion dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tujuan pemasaran. Tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik perhatian dan membuat bunga. Pemasaran dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra itu dan mengubah orang tertarik pada apa yang akan dijual. Pemasaran produk atau jasa yang belum pernah dilakukan terutama dengan billboard dan iklan cetak yang sekarang umumnya dilakukan secara online dan melalui media sosial. Upaya pemasaran pendekatan dan pesan terus tumbuh. Sebaiknya mengubah produk untuk bersaing dengan perubahan zaman, dan selera dapat mengubah pemasaran untuk membuat produksi tanpa seolah-olah tidak ada. Yang selanjutnya yaitu hubungan kegiatan pemasaran dengan perusahaan. Setiap orang yang mendirikan perusahaan tentunya berjuang untuk memproduksi suatu barang yang kemudian barang tersebut tidak disimpan begitu saja di dalam gudang, melainkan harus dijual kepada konsumen. Dari hasil penjualan tersebut, produsen memperoleh imbalan berupa laba. Untuk menjual barang-barangnya, produsen mungkin melakukan secara langsung kepada konsumen. Karena jarak antara produsen dan konsumen semakin jauhnya, tidak saling mengenal, sehingga penjualan itu dilakukan secara berantai, yakni dari produsen, pedagang besar, pedagang kecil, dan konsumen. Kegiatan produsen itu tidak berakhir sampai dengan terjadinya transaksi saja, tetapi harus berusaha agar hasil produksinya itu memuaskan konsumen dan mampu menyaingi hasil-hasil produksi yang lainnya. Di samping itu, produsen dalam mempromosikan barang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perlukah barang tersebut dibuat? Bagaimana desain produk, merek, cap dagang, dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana desain pembungkus dari produksi tersebut. Yang keempat, bagaimana komposisi dan ukuran potensi barang yang tepat untuk memproduksi tersebut. 5. Apakah pemasangan iklan atau personal selling akan merupakan alat peningkatan penjualan yang utama disebutkan. Bagi produsen menggunakan saluran pemasaran bebas akan sangat bermanfaat karena saluran pemasaran ini akan berfungsi sebagai satu pemberi informasi tentang keadaan lapangan, daya saing, penerimaan konsumen, selera konsumen.
Yang kedua, penyalur dapat mengadakan promosi yang turut membantu kelancaran pemasaran, atau produsen mengadakan promosi sendiri yang sangat membantu usaha penyalur. Yang ketiga, negosiasi dilakukan oleh penyalur dengan pihak konsumen tentang harga, sistem penyaluran. Yang keempat, pembiayaan dilakukan sendiri oleh penyalur dan dalam berapa hal dapat bekerja sama dengan produsen dengan penyediaan kredit perdagangan. Yang kelima, unsur di resiko dipukul sendiri oleh pihak penyalur, kecuali ada perjanjian khusus dalam hal barang kadaluarsa, barang rusak. Yang keenam, sistem pengundangan barang dilaksanakan oleh pihak penyalur. Yang ketujuh, sistem transportasi dibawa langsung oleh pihak penyalur dan diantar sesuai dengan perjanjian antara produsen dan penyalur. Motif-motif pembelian. Para pembeli memiliki motif-motif pembelian yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Mengenai buying motif ada 3 macam. Primary buying motif yaitu motif untuk membeli yang sebenarnya, misalnya kalau orang mau makan maka ia akan mencari nasi. Selective buying motif yaitu pemilihan terhadap barang itu berdasarkan rasio, misalnya apakah ada keuntungan bila membeli karcis, seperti seseorang ingin ke Jakarta dengan membeli karcis seperti kereta api kelas ekonomi, tidak perlu kelas eksklusif. Berdasarkan waktu, misalnya membeli makan dalam bidang kaleng yang mudah dibuka agar lebih cepat. Berdasarkan emos, seperti membalang sesuatu dapat berbentuk rasional buying motif, emotional buying motif, atau impuls dorongan seketika. Jadi, dari kesimpulan presentasi ini adalah pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan pokok yang akan dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan mendapatkan laba. Proses pemasaran ini dimulai jauh sejak sebelum barang-barang diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Ketika pemasaran, perusahaan harus dapat juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pedagang yang baik terhadap perusahaannya. Tingkatan pemasaran: 1. Pada tingkat pemimpin pemasaran, 2. Pada tingkat bisnis atau SBU, 3. Pada tingkat operasional. Tujuan dari pemasaran adalah untuk menarik perhatian dan membuat bunga. Pemasaran dapat menciptakan citra merek untuk mengubah citra dan itu membuat orang tertarik pada apa yang akan kita jual. Pemasaran itu penting sekali bagi perusahaan, terutama dalam masa globalisasi ekonomi sekarang ini. Ia juga sangat berpengaruh dalam kegiatan marketing. Globalisasi perekonomian seakan-akan tidak mengenal laba, batas-batas antara negara yang menyebabkan semua kegiatan berlaku secara cepat dan tepat. Melalui pemasaran, hasil produksi dapat diperkenalkan dalam dibeli oleh konsumen. Apabila hasil produksinya baik, dapat menimbulkan kepuasan di hati konsumen, maka mereka akan menjadi langganan. Langganan itu harus menjadi trik sentral bagi strategi pemasaran dari setiap produsen. Selanjutnya yaitu motif-motif pembelian. Yang satu, primary buying motif. Yang kedua, selective buying motif. Yang ketiga, patronic buying motif. Pengembangan produk dapat dilakukan oleh personalitas dalam perusahaan dengan cara mengembangkan produk yang ada dan dapat pula menyewa para peneliti guna menciptakan produk baru dengan model-model yang sesuai. Perusahaan yang tidak mampu menciptakan produk baru akan menghadapi resiko seperti penurunan volume penjualan karena munculnya persaingan yang lebih kreatif, adanya perubahan selera konsumen, munculnya teknologi baru dalam proses produksi. Tingkatan-tingkatan produksi: yang pertama core benefit, yang kedua basic produk, yang ketiga expensive produk, yang ketiga argumented produk, yang kelima potensial produk. Nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain. Nilai ini dapat dilihat dari situasi barter, yaitu pertukaran barang antara barang. Sekarang ini ekonomi kita tidak memerlukan barter lagi, akan tetapi sudah menggunakan uang sebagai ukuran yang disebut harga. Jadi harga adalah suatu nilai yang dilayangkan dengan uang. Loyalitas pelanggan dapat didefinisikan sebagai suatu pelaku pembeli yang positif ditunjukkan pelanggan terhadap perusahaan, merek, toko, pemasok yang dilakukan secara teratur, konsisten dan kesinambungan serta berulang-ulang dalam kurun waktu yang lama. Mendapatkan pelanggan yang puas dan loyal merupakan peluang yang besar bagi perusahaan untuk memperluas jaringan pemasaran. Walaupun di satu sisi mempertahankan pelanggan
yang ada jauh lebih menguntungkan daripada mencari pelanggan yang baru, karena biaya jauh lebih besar. Dengan kata lain, mempertahankan pelanggan sama dengan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Itulah presentasi tentang pemasaran hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.